Erika with Min Hirisna. Everybody, kita di sini kembali lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan lagi ya. Jadi di video kali ini tuh saya akan membahas tentang perkuliahan yang berkaitan dengan S2. Jadi pada saat kita melanjutkan studi S2 itu sebenarnya ngapain aja sih dengan waktu yang seperti kita ketahui sangat pendek ya. Jadi S2 itu waktunya hanya 2 tahun. Maksimalnya itu 3 tahun, dan kalau Anda ingin cepat-cepat menyelesaikannya itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun lebih, seperti 1 tahun 8 bulan, tetapi itu membutuhkan struggle lebih dari Anda sekalian yang sedang melanjutkan studi S2 atau yang ingin melanjutkan studi S2 ya pribadi. Pribadi di waktu pengerjaan atau di waktu menjalankan studi S2 yang memang sangat pendek waktunya, hanya 2 tahun itu sendiri, apa saja sih yang kita lakukan di waktu yang sangat pendek itu? Sementara seperti kita ketahui bersama bahwasanya S2 itu kan kita memilih satu ilmu untuk mendalami ilmu tersebut ya. Jadi untuk hal-hal yang kita lakukan pada saat kita melanjutkan studi S2 itu saya mulai dari tahun pertama ya, ketika kita melanjutkan studi S2. Di tahun pertama itu ada 2 semester tentunya, semester 1 dan semester 2. Jadi di semester 1 dan semester 2 ini pribadi kita itu melaksanakan perkuliahan. Untuk perkuliahannya sendiri itu untuk S2 sangat padat jika dibandingkan dengan S1, karena kan rata-rata di seluruh Indonesia itu hampir di setiap kampus menerapkan perkuliahan itu 2 semester. Di semester 1 dan semester 2. Di semester berikutnya itu, tahun berikutnya itu lebih fokus ke penelitian. Jadi di semester 1 dengan semester 2 itu memang kita difokuskan untuk kuliah ya. Jadi kuliah S2 itu memang juga ada mata kuliahnya seperti di jenjang pendidikan sebelumnya seperti S1. Walaupun mungkin banyak teman-teman mendengar bahwasanya ada yang lebih cepat memulai penelitian, tapi untuk semester 1 dan semester 2 di tahun pertama itu kita lebih difokuskan untuk kuliah, menyelesaikan SKS kuliah ya. Jadi dalam perkuliahannya itu sangat padat, walaupun hanya satu ilmu yang kita pilih ya, ilmu yang kita fokuskan, yang kita pilih, tetapi perkuliahan sangat padat. Tugasnya juga dibandingkan dengan studi sebelumnya atau studi S1 itu sangat padat. Jika di studi S1 minggu pertama dan kedua kuliah itu biasanya belum ada tugas, tapi untuk di S2 itu minggu pertama, baik minggu pertama maupun minggu kedua itu sudah diserang dengan berbagai tumpukan tugas yang pribadi. Memang di S2 itu kita diharuskan fokus pada satu bidang ilmu, tetapi memang di sana kita harus memahaminya secara mendalam. Makanya walaupun hanya 2 semester perkuliahan yang untuk S2 itu, tapi memang kita dibuat sepadat mungkin kegiatannya untuk memahami apa yang telah kita pilih atau apa yang menjadi fokus keilmuan kita, seperti itu. Kemudian berikutnya di semester 2 juga kadang-kadang kita itu sudah melakukan beberapa seminar. Jadi untuk S2 ini sendiri ya, untuk menyelesaikan S2 selain perkuliahan juga ada penelitian tentunya, dan ada beberapa seminar, ada beberapa sidang-sidang atau ujian-ujian. Jadi pribadi untuk ujiannya sendiri sampai kita menyelesaikan studi S2 itu ada beberapa, biasanya beberapa kampus itu menerapkan atau menamai ujian-ujiannya itu dengan ujian tesis 1, ujian tesis 2, ujian tesis 3, dan ujian tesis 4, seperti itu. Dan terkadang pelaksanaan ujian tesis 1 itu dilaksanakan di semester 2. Namun ada juga beberapa kampus itu ujian tesis 1 itu dilaksanakan di semester pertama, agar di semester kedua itu sudah bisa ancang-ancang melakukan penelitian atau sudah bisa memulai penelitian. Dan di semester 3 tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau di semester 1 dan 2 itu perkuliahan dan juga kadang-kadang diselipkan dengan ujian tesis 1 atau ujian
proposal. Jadi saya jelaskan dulu ya pribadi. Ujian tesis 1, 2, 3, dan 4. Ujian tesis 1 itu biasanya sama dengan proposal atau kolokium ya. Jadi kita mempresentasikan atau kita menceritakan rencana penelitian kita. Jadi kurang lebih sama dengan proposal atau biasa juga dikenal dengan kolokium di beberapa kampus ya. Kemudian yang pribadi, ujian tesis 2 itu biasanya dikenal dengan ujian perkembangan penelitian. Kemudian ujian tesis 3 itu dikenal dengan ujian hasil. Kemudian ujian tesis 4 itu biasanya dikenal dengan ujian tesis, di mana kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kampus dan lulus sebagai mahasiswa pasca sarjana S2 ya. Kemudian pribadi, setelah kita sudah melewati 2 semester perkuliahan ya, yang dimana semester 1 dan 2 kadang-kadang diselipkan dengan ujian tesis 1 atau ujian proposal, di semester berikutnya, di semester 3 itu hampir di seluruh kampus untuk pasca sarjana S2-nya itu sudah tidak ada lagi kegiatan perkuliahan. Jadi kegiatannya itu di sana untuk semester 3 itu diisi dengan penelitian. Jadi semuanya sudah mulai penelitian, tapi kadang-kadang juga kalau misalnya di semester 1 sudah melakukan ujian, di semester 2 itu sudah kuliah sambil penelitian. Jadi memang struggle-nya itu untuk S2 lebih keras dibandingkan dengan S1 pribadi. Kemudian di semester 3, 4 itu kita memang di sana full melakukan penelitian. Jadi kapan kita melakukan ujian tesis 3 dan ujian tesis 4 juga, ujian tesis 2, 3, dan 4 itu tergantung dari perkembangan penelitian yang kita kerjakan pribadi. Jadi misalnya Anda sudah melakukan penelitian di semester 3, berarti bisa melakukan sidang tesis 2 atau perkembangan penelitian di semester 3 itu misalnya di pertengahan semester setelah mid atau di akhir semester. Jadi tergantung dari perkembangan penelitian Anda. Kemudian berikutnya, kalau misalnya penelitian Anda sudah selesai dan sudah memperoleh hasil, Anda sudah bisa melakukan ujian hasil atau sidang hasil. Dan kalau Anda ingin berlanjut ke sidang tesis, maka syaratnya biasanya rata-rata hampir di seluruh kampus Indonesia juga itu menerapkan kita harus sudah publikasi. Jadi biasanya penyusunan untuk publikasi itu beriringan dengan ujian penyusunan hasil. Jadi kita nyusun hasil juga nyusun untuk publikasi. Publikasi ini apa pribadi? Jadi publikasi ini kita harus mempublikasikan di jurnal, baik itu nasional maupun internasional, tergantung dari kampusnya. Apakah kampusnya memperbolehkan cukup publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi, atau kampusnya itu memperbolehkan publikasi di jurnal internasional seperti itu. Misalnya tidak mengizinkan, kalau syarat untuk lulus tesis itu ujian tesis itu harus sudah publikasi di jurnal internasional seperti itu, atau juga beberapa kampus cukup di jurnal nasional saja seperti itu pribadi. Dan terkadang ketika kita ingin publikasi, ini adalah lagi salah satu ujiannya, tergantung di jurnal mana kita mau melakukan publikasi. Beberapa jurnal itu sebelum karya tulis kita dipublikasikan oleh mereka, kita harus melakukan simposium. Jadi simposium itu pribadi kurang lebih sama dengan ujian hasil. Kemudian pribadi, setelah ada serangkaian kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti publikasi sudah kita melakukan publikasi, kemudian hasil juga kita sudah lakukan, maka kita boleh melakukan sidang tesis. Dan pribadi sekarang itu peraturannya, kalau saya tidak salah ya, hampir di seluruh universitas itu menerapkan peraturan harus sudah publikasi baru bisa ujian tesis. Dan beberapa kampus juga menerapkan aturan
harus sudah publikasi baru bisa memperoleh SKL atau surat kelulusan. Kalau misalnya belum melakukan publikasi atau jurnal yang Anda miliki itu belum terpublish, maka Anda tidak diberikan SKL atau surat kelulusan. Tetapi Anda bisa melakukan sidang tesis. Ini itu opsional ya, tergantung dari kampusnya. Tapi untuk peraturan publikasi ini itu sendiri diharuskan setiap kampus itu bagi mahasiswa S2-nya melakukan publikasi sebagai syarat kelulusannya, seperti itu. So, ketika kita sudah melakukan seluruh kegiatan tadi, mulai dari perkuliahan, penelitian, ujian tesis 1, 2, dan 3 sampai 4, maka ketika semuanya sudah terlewati, maka kita akan sampai di tahap wisuda. Dan ketika kita sudah wisuda, tentunya kita sudah akan memperoleh ijazah pribadi dan kita terlepas dari seluruh kegiatan kampus. Jadi semuanya sudah kelar. Kita sudah bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Entah itu kita akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi lagi atau kita mulai bekerja. Jadi semua sudah beres, hanya seperti itu. Tetapi perjalanan untuk sampai di titik akhir itu pribadi memang membutuhkan struggle yang luar biasa. So, bagi pribadi sekalian yang berencana untuk melanjutkan studi S2, maka persiapkan diri Anda dengan baik ya pribadi, supaya Anda tidak mengalami kejenuhan, Anda tidak merasa lelah ketika menjalani seluruh aktivitas yang lumayan padat dan lumayan menyita waktu. Jadi persiapkan diri dengan baik. So, pribadi saya rasa itulah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan apa saja sih yang kita lakukan ketika kita melanjutkan studi S2, atau ngapain saja sih pada saat kita melakukan studi S2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi pribadi sekalian dan memberikan pencerahan bagi pribadi sekalian yang ingin melanjutkan studi S2-nya, supaya bisa merancang atau membuat suatu rancangan waktu seperti apa nanti akan melakukan studi S2-nya. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye!